Shalom, kami atas nama pengurus Pelkat PKLU mengucapkan selamat datang di dalam ibadah persekutuan yang indah pada saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman ibadah saat ini adalah Pendeta Nyonya Bendelina Matatula Leba STH. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat penyanyi, Kidung Jemaat 178, bait 1 dan 2, karena kasihnya padaku. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan yang indah yang Engkau nyatakan di tengah-tengah kami, Pelkat PKLU, yang saat ini kami akan mengadakan ibadah walaupun itu hanya melalui streaming. Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati Ibu Pendeta Bendelina yang akan membawa firman Tuhan, urapi beliau Tuhan. Dan firman-Nya akan disampaikan Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhir, hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, ampunkan dosa dan salah kami, agar kami selalu layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terpujilah Engkau, kekal selama-lamanya. Amin. Bait yang kedua. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan bersama mendengar bagian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kalau hari ini menjadi bagian para lansia untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus, buatlah kami mengerti dan mampu melakukan firman-Mu Tuhan dalam hidup beriman.
Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Mari berdiri. Bersama kita akan membaca bagian firman Tuhan yang pada hari ini, Jumat 18 September 2020, terambil dari Amsal pasal 17 ayat 14 sampai 20. Amsal 17 ayat 14 sampai 20 yang berkata demikian. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar. Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat? Sedang ia tidak berakal budi. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang seorang hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan Bu. Ibu bapak, opa oma yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita setia membaca bagian firman Tuhan sesuai dengan Sabda Bina Umat, selama 2 minggu bacaan Sabda Bina Umat yang dikeluarkan penerbit GPIB masih berkisar di kitab Amsal. Perlu kita ketahui bahwa kitab-kitab dalam Perjanjian Lama itu terbagi dalam 3 bagian. Bagian pertama adalah hukum, bagian kedua adalah kitab para nabi, dan bagian yang ketiga adalah tulisan-tulisan yang termasuk di dalamnya adalah syair-syair seperti Ayub, Mazmur, Amsal, dan Pengkhotbah. Saudaraku, mulai pasal 10 dari kitab Amsal sampai pasal 22 itu satu judul, yaitu kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Kalau dikatakan kumpulan artinya dari berbagai kisah dan peristiwa. Jadi pasal 10 sampai 22 itu banyak sekali bicara tentang kehidupan. Saudara, kitab Amsal yang kita baca hari ini adalah kitab yang terdapat dalam Alkitab umat Kristen. Amsal berarti ucapan orang bijak, bisa juga diartikan perumpamaan atau peribahasa berhikmat. Kitab ini berisi kumpulan ucapan ringkas dan nasihat pengajaran. Mungkin agak berbeda kalau kita bandingkan kitab Amsal dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain hampir semuanya merangkai dalam satu cerita atau sejarah. Sementara kitab Amsal hampir satu ayat dengan ayat yang lainnya berbeda. Seperti dalam bacaan kita pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tujuan kitab Amsal adalah yang pertama mengenal hikmat dan didikan. Artinya jika seseorang ingin hidup di jalan yang bijaksana, ia mesti mengetahui apa itu kebijaksanaan. Kitab Amsal juga bertujuan untuk menuntun kepada hidup bijaksana, hidup yang benar
adil dan jujur. Hikmat bukan hanya serangkaian peraturan untuk dihafal, tetapi merupakan jalan hidup. Sehingga seseorang murid yang baik dari hikmat siap untuk belajar dan segera mengubah hidupnya sebagai respon terhadap ajaran hikmat tersebut. Yang ketiga, tujuan dari penulisan kitab Amsal adalah membuat orang sederhana menjadi berpengalaman. Artinya orang yang tak berpengalaman, orang yang biasa atau orang yang sederhana bisa menjadi cerdas ketika dia siap belajar dan mau dituntun dengan hikmat. Yang keempat, bahwa tujuan kitab Amsal bisa juga membuat orang muda menjadi bijaksana. Oleh karena itu, seringkali Amsal ini mengena dengan didikan untuk anak-anak, terlebih orang-orang muda. Tapi bukan berarti nggak cocok untuk para lansia. Artinya setiap apa yang dilakukan atau yang diperkatakan oleh Salomo itu pasti membawa ajaran nasihat tersendiri bagi setiap pribadi. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, tujuan dari kitab hikmat ini adalah membuat orang bijak menjadi bijak. Artinya apa? Artinya orang yang paling bijaksana adalah orang yang paling banyak belajar. Itu juga mau mengingatkan kita bahwa belajar hikmat itu terus menerus, tidak ada batas. Sehingga dia akan terus semakin berhikmat. Saudaraku, Amsal kali ini atau perikop bacaan kita pada hari ini membahas tentang perilaku manusia dalam kehidupannya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita renungkan dalam bacaan kita pada hari ini. Yang terpenting ada dua hal, yaitu tentang pertengkaran dan juga tentang persahabatan. Karena kalau dilihat per ayat itu punya kajian tersendiri, punya makna tersendiri yang bisa dijabarkan, dijelaskan, bahkan menjadi renungan sendiri. Karena itu yang menjadi titik berat saya pada malam hari, pada saat ini adalah tentang pertengkaran dan persahabatan. Di ayat 14 dan ayat 19, ya, itu bicara tentang pertengkaran. Kita sudah baca tadi. Bahkan pertengkaran akan mendatangkan kekejian bagi Tuhan. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan, apakah lansia masih suka bertengkar? Masih. Bertengkar dengan siapa? Pasangan, teman, anak, cucu. Kita masih sering dengar, oh oma lagi ngamuk sama cucu-cucunya. Atau oma lagi marah dengan opa. Artinya ternyata para lansia pun masih suka bertengkar. Apapun alasannya itu mungkin orang mengatakan bertengkar mah biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, menurut Amsal bacaan kita hari ini, hindari pertengkaran karena yang suka bertengkar itu sama dengan suka melakukan pelanggaran. Saudaraku, diingatkan bahwa pertengkaran dapat menyebabkan sakit hati. Sakit hati membuat kita kehilangan sukacita. Bagi kaum lansia, kalau terus merasakan sakit hati, ya akan kehilangan sukacita. Pastinya rugi besar. Sudah tua, kehilangan sukacita. Karena itu ajaran hidup pada hari ini adalah, atau untuk menikmati hidup, hindari pertengkaran. Kita bayangkan mungkin ya puji Tuhan kita tidak pernah mengalami tsunami. Kita juga tidak mengalami banjir bandang. Atau bobolnya bangunan, bukan bangunan, penampungan air, bendungan gitu ya. Itu pernah terjadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa mengerikan bencana yang diakibatkan oleh tsunami. Betapa mengerikan bencana yang diakibatkan oleh banjir bandang atau jebolnya bendungan. Tidak ada yang bisa menahan air
Seperti itulah bahaya pertengkaran yang digambarkan Amsal dalam bacaan kita hari ini. Saudara, tidak sembarangan Tuhan mengingatkan bahaya pertengkaran, karena ini merupakan satu dari masalah yang paling umum yang terdapat dalam kehidupan, bahkan sering menyerang orang-orang percaya termasuk saudara dan saya. Pertengkaran bisa menjadi bunga-bunga kehidupan ketika kita bisa menjadi lebih memahami. Artinya gini, ketika kita bertengkar, kita jadi tahu, oh dia nggak suka kalau kita seperti itu. Ketika kita misalnya suami istri ya, ketika bertengkar kita jadi tahu, oh ternyata dia maunya seperti ini. Ketika kita memahami itu, pertengkaran menjadi sesuatu yang baik. Tetapi pertengkaran bisa menjadi benalu yang juga menghancurkan ketika kita hanya fokus pada kesalahan dari orang yang mungkin bermasalah atau bertengkar dengan kita. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, khususnya bagi para lansia, kira-kira apa yang sering membuat kita bertengkar dengan pasangan? Apa yang sering membuat kita bertengkar dengan teman? Perselisihan. Pasti ada pemicunya. Saudara-saudaraku, biasanya di usia yang sudah lanjut, orang yang lebih tua dari yang lain, biasanya kita butuh rasa hormat dan penghargaan. Maaf ya opa oma. Bukan cuma opa oma yang membutuhkan, bukan cuma om tante, ya bapak ibu yang butuh rasa hormat dan penghargaan, semua orang. Tapi kita yang lebih tua harusnya pantas menerima rasa hormat. Harusnya pantas menerima penghargaan. Karena itu orang agak cepat tersinggung ketika tidak mendapatkan rasa hormat, tidak mendapatkan kebanggaan dari orang yang seharusnya memberikan, misalnya dari pasangan, dari anak, apalagi dari cucu. Bayangin kalau cucu kurang ajar sama kita. Sangat menyakitkan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa kita bertengkar walaupun sudah di usia yang lanjut. Yang kedua, maaf ya, opa oma, om tante yang sudah lanjut usianya karena mungkin punya pengalaman yang banyak, merasa selalu benar atau selalu merasa benar. Karena itu ketika sedikit saja ada kesalahpahaman akan memicu pertengkaran. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ego, keangkuhan dan sifat tidak mau mengalah itu juga biasanya menjadi pemicu dari pertengkaran, bukan saja hanya untuk para lansia, tapi setiap orang. Ego kita yang terlalu tinggi, keangkuhan kita, tidak mau mengalah, pastinya akan menjadi sumber dari pertengkaran. Saudaraku, saat kita mulai saat ini, ajakan dari Salomo adalah kita mengendalikan emosi. Saatnya kita mengendalikan emosi. Jangan biarkan emosi merusak hubungan, apalagi persekutuan. Saya bersyukur ketika persekutuan kaum lanjut usia di Jemaat Genta Kasih itu persekutuan yang indah. Bahkan ketika 6 bulan kita tidak bertemu, ada kerinduan yang begitu mendalam. Ketika gereja pun dibuka nanti, yang paling rindu untuk bersekutu adalah kaum lansia. Sayangnya mereka lah yang tidak boleh hadir kalaupun gereja sudah dibuka. Tapi mau menunjukkan bahwa betapa persekutuan mereka begitu indah. Bapak Ibu Saudara, walaupun kita bicara pertengkaran, ini tidak terlalu relevan untuk kehidupan persekutuan jemaat, khususnya kaum lansia di GPB Genta Kasih, tapi terus mengingatkan kita. Ya, karena disadari atau tidak, ya, pertengkaran bisa saja muncul. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sering mendengar
saya sangat bangga ketika ada orang tua atau orang yang sudah lanjut usia, apalagi sudah opa-opa, oma-oma mengatakan, sekarang saya sadar saya ini sudah tua, ngapain memikirkan hal-hal yang buruk. Itu menurut saya itu kata-kata bijak. Artinya usia bertambah semakin dia menyadari apa yang baik dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita juga diajak bahwa kita akan terus berproses untuk semakin menjadi lebih baik. Dan salah satu proses menjadi lebih baik ketika kita cepat mendengar atau mau mendengar baik keluhan, nasihat, kritikan dari orang lain. Itu salah satu proses pendewasaan, cepat atau mau mendengar. Yang kedua, proses yang kedua adalah bijak berkata-kata. Artinya kalau nggak penting, kalau tidak bermakna, mendingan gak usah ngomong deh. Daripada kata-kata yang keluar dari mulut kita, apalagi di usia yang lansia, dan itu mungkin dianggap kekanak-kanakan, seringkali malah menurunkan nilai dari kepribadian kita. Artinya kalau kata-kata yang keluar dari mulut kita itu nggak tepat, ya, orang mengatakan tua-tua begitu ya, kok makin tua kata-katanya. Nah, itu akhirnya menjadi satu penilaian tersendiri. Jadi mungkin bercanda boleh, tapi kalau tidak terlalu bermakna mendingan nggak usah. Karena tidak sedikit juga lewat kata-kata kita menyinggung perasaan orang lain. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, proses itu juga bisa mengingatkan kita, khususnya yang terakhir, lambat untuk marah. Artinya kita belajar menimbang, berpikir ulang, berpikir untung rugi. Ya. Ini mau mengingatkan kita, bersikap tegaslah terhadap pertengkaran, tapi jangan tergoda untuk memulai, apalagi membiarkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, lambat untuk marah pastinya akan menekan pemicu dari pertengkaran. Ya, setiap orang, apalagi dengan karakter, ya, saya terasa banget ketika darah, ya, tensi naik, wah betul itu emosional juga cepat gitu ya. Makanya kemarin agak syok juga, 160/100, wow gitu ya. Mulai calling down, mendingan banyak berdiam diri, berteduh, karena semakin banyak ngomong semakin bertindak, mungkin banyak kesalahan yang akan kita buat. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, ada pelajaran kedua yang kita baca dari hari ini adalah orang fasik dan orang benar. Ya, ini menceritakan bagaimana orang fasik dibenarkan, orang benar disalahkan. Ini wow, hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ya, orang Kristen, terlebih orang-orang tua, Bapak Ibu lansia, ya, harus berani berkata ya atau benar di atas yang benar, salah di atas yang salah. Jadi jangan sebaliknya, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ini salah satu nasihat wejangan hikmat yang disampaikan kepada kita. Seringkali kan karena kita berteman, karena kita tahu dia salah, ya sudah kita ikut-ikutan membenarkan dia. Atau karena kita berteman, walaupun dia benar, kita musuhan ketika dia benar, kita katakan dia salah. Ini banyak sekarang ini, apalagi di dunia politik. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang terjadi di lingkungan kita, ajaran firman Tuhan adalah berkata ya di atas yang ya dan tidak di atas yang tidak. Berkata benar di atas yang benar dan salah di atas yang salah. Tidak memutarbalikan fakta. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, yang ketiga dari bacaan ini di ayat 17 yang saya boleh angkat tentang persahabatan. Dikatakan sahabat ada di setiap waktu, baik senang maupun susah.
Saudaraku, persahabatan tidak terjadi bila hanya seorang diri. Persahabatan bisa terjadi jika kita berinteraksi dengan orang lain. Pertanyaannya, kenapa kita butuh persahabatan? Karena kita adalah makhluk sosial. Karena kita adalah saling membutuhkan. Kita juga ada sesuatu yang kita harapkan dan kita juga ingin berbagi. Ibu bapak saudaraku, kita butuh seseorang yang bisa mengoreksi kita. Benar tidaknya kita tidak selalu hasil pikiran dan keinginan kita. Benar tidaknya kita biasanya juga diukur oleh pendapat orang lain. Benar untuk saya belum tentu benar untuk dia. Salah untuk saya belum tentu salah untuk dia. Karena itu kita butuh orang lain untuk mengoreksi kita. Kita butuh orang lain untuk menegur kita. Bahkan saat kita salah. Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, itu namanya sahabat. Kita diingatkan juga oleh firman Tuhan Amsal 18 ayat 20 bahwa ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ibu bapak, saudara, oma yang Tuhan Yesus kasihi. Apalagi di di usia lanjut. Kita butuh sahabat. Mungkin anak cucu kita dia sibuk sendiri dengan tanggung jawabnya, dengan apa yang harus dia kerjakan. Karena itu hampir di setiap gereja, khususnya di GPIB, sekarang selain persekutuan kaum perempuan, ya, pelkat yang bukan banyak diminati, tapi yang kehadirannya bisa dikatakan lebih banyak, itu malah persekutuan kaum lansia, ya, atau persekutuan kaum lanjut usia. Ini mau mengingatkan bahwa kita butuh teman, kita butuh sahabat, kita butuh orang lain. Karena kebanyakan ada opa-oma yang sekarang ini punya pekerjaan baru, MC, ya, ngomong cucu. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang tidak ada kegiatan, bukan tidak ada kegiatan, tapi anak sibuk, ya, cucu sibuk, sehingga ada kalanya cuma sendirian. Mereka bahkan ada yang sudah tinggal di luar kota. Disitulah kita sungguh-sungguh butuh seorang sahabat. Nah Bapak Ibu, kita bukan cuma butuh seorang sahabat, tapi jadilah sahabat bagi sesama. Jadilah sahabat bagi rekan kita, sehingga kita menjadi saudara bagi mereka. Ini yang mau mengingatkan kita, biarlah persahabatan, persekutuan kaum lanjut usia semakin dikuatkan, dan semoga tidak ada pertengkaran. Kalaupun ada, yaitu biasalah perbedaan pendapat untuk menjadi lebih baik. Tapi yang lebih diutamakan adalah indahnya persahabatan dan persaudaraan. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan menyanyi Yesus Kawan yang Sejati dari Kidung Jemaat 453 ayat 1 dan 3. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah.
Mari naikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami tertunduk lagi di hadapan-Mu Tuhan, tapi seraya menaikkan hati kami kepadamu, karena kami percaya Tuhan senantiasa mau mendengarkan kami dalam segala keluh kesah dan syukur kami. Hari ini kami bersyukur ya Tuhan bersama dengan para lansia jemaat GPB Genta Kasih, kami boleh beribadah streaming. Tuhan, kami tahu tidak banyak lansia yang akan terlibat di dalamnya karena keterbatasan yang mereka miliki. Tapi kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan menjangkau setiap para lansia dimanapun mereka berada. Walaupun sebagian tidak bisa mengikuti ibadah streaming seperti hari ini, kami percaya ada kesetiaan, ada ketaatan bagi mereka ya Tuhan. Allah Bapa di sorga, kami mau bersyukur kalau saat ini kami boleh bertemu dalam ibadah lansia walaupun secara online. Tapi biarlah Tuhan tidak mengurangi rasa hormat, rasa hikmat kami untuk senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur pada hari ini Amsal mengingatkan kami untuk sebuah persahabatan, supaya kami menjalin persahabatan satu dengan yang lain, sehingga kehadiran kami boleh menjadi saudara bagi sesama, khususnya mereka yang dalam kesusahan, dalam kebimbangan. Tuhan, kami juga bersyukur bahwa kami punya sahabat yang tidak pernah meninggalkan kami, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami, khususnya ketika kami saling berjauhan karena pandemi COVID-19 membuat hubungan kami sedikit terhambat karena kami tidak bisa bertemu, berjumpa satu dengan yang lain. Tapi kami bersyukur dengan kemajuan teknologi, kami tetap bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Bahkan kami boleh bertemu, berjumpa dalam iman persekutuan seperti ini. Tuhan, biarlah persekutuan ini mendatangkan berkat bagi setiap pribadi. Biarlah ya Tuhan kami boleh saling tetap merasakan kehadiran masing-masing rekan kami, terlebih kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa secara khusus untuk pengurus Pelkat PKLU Jemaat Genta Kasih. Tuhan pakai mereka dengan cara yang ajaib. Kami bersyukur untuk rekan-rekan kami pengurus yang lama, yang telah melakukan tugasnya 2,5 tahun. Kami bersyukur ada pengurus yang baru yang sudah dipersiapkan untuk melanjutkan tugas dan panggilan pelayanan mereka di 2,5 tahun yang akan datang. Yang kami minta daripadamu mohon kekuatan, kemampuan dan hikmat. Biarlah usia mereka semakin lanjut. Tenaga mereka pun semakin menurun. Tetapi semangat iman mereka semakin membara bersama dengan Tuhan. Sehingga pelayanan tidak pernah menjadi penghalang bagi mereka untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami mohon para lansia kami dimanapun berada Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Biarlah di usia tua mereka, fisik memang melemah. Tapi iman, pengharapan dan kasih semakin kuat. Sehingga Tuhan mereka hidup dalam ungkapan syukur. Dan Tuhan Engkau jaga pelihara mereka, supaya kesehatan mereka juga terpelihara. Sehingga ya Tuhan hidup mereka boleh menjadi teladan bagi orang-orang yang lebih muda. Berkati mereka di hari tua ya Tuhan, hidup bersama dengan anak, cucu dan menantu. Mereka yang sendirian karena anak-anak mereka jauh, anak-anak mereka sibuk, Tuhan berkati. Biarlah di kesendirian mereka, di kesepian mereka, doa-doa mereka senantiasa dinaikkan untuk semua anak cucu,
untuk semua kehidupan termasuk gerejamu dan kehidupan berbangsa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Jika Tuhan berkenan, pertemukan kami dalam suasana penuh dengan sukacita. Dan biarlah kami tetap setia dan taat dalam kehidupan beribadah. Walaupun kami lakukan di tempat atau di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati opa oma yang saat ini Tuhan bergumul untuk anak cucunya. Tuhan, biarlah hari bahagia mereka adalah hari yang indah ketika anak cucunya hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam keadaan yang baik. Dan biarlah setiap lansia dalam usia tua mereka terus berserah hidup ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk kehidupan kami bergereja. Berkati jemaatmu Genta Kasih dalam seluruh dinamika pelayanannya, persekutuan dan kesaksiannya. Biarlah Tuhan pelayanan kami benar di hadapan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang telah setia dan taat dalam beribadah walaupun harus dilakukan di rumah. Kami bersyukur Tuhan memberkati setiap usaha dan kerja anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga mereka punya kesetiaan dalam memberi baik persembahan, sumbangan-sumbangan, ucapan syukur dan persepuluhannya. Berkatilah semuanya itu ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Bapa untuk mereka yang lemah, mereka yang sakit. Tuhan, kami mungkin jauh dari mereka. Bahkan kami tidak mampu melihat dan datang untuk menguatkan, menghibur mereka. Kami punya sahabat yang senantiasa ada di antara kami. Yesus Kristus yang akan mendatang, menjamah, memberikan kekuatan bahkan kesembuhan untuk mereka. Itulah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami bergumul untuk kehidupan kami berbangsa, khususnya di tengah wabah COVID Corona. Tuhan Yesus kami mohon kepadamu, jangan biarkan bangsa ini Tuhan terus terpuruk. Terlebih situasi dan keadaan negeri kami. Karena sampai hari ini Tuhan bukan menurun tapi makin meningkat. Tapi kami punya ketakutan, kami punya kekhawatiran. Tapi kami punya Tuhan yang punya kuasa ajaib. Karena itu kami menyerahkannya juga dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan bebaskan negeri kami dari pergumulan ini. Tuhan putuskan mata rantai COVID-19 yang membawa banyak kesulitan dan kesusahan bagi bangsa ini. Tuhan Yesus, sadarkan kami rakyat Indonesia untuk saling menjaga diri, menjaga sesama dengan menggunakan masker, dengan selalu cuci tangan, dengan hidup sehat dan bersih. Bahkan ya Tuhan, kami taat dengan aturan-aturan yang diberlakukan. Sampai kami tidak bisa beribadah di gereja ini. Kami taat Tuhan, karena kami tahu Tuhan izinkan semua terjadi. Supaya kami tetap taat kepadamu. Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus yang kami kenal. Kami juga mohon Tuhan lindungi negeri kami. Jauhkan dari berbagai penderitaan. Khususnya ya Tuhan, ekonomi negeri kami pulihkanlah, kembalikanlah supaya ya Tuhan kami dijauhkan dari orang-orang yang mau melakukan hal-hal yang tidak baik, mau menggunakan situasi ini untuk politik yang kotor. Tuhan, kami berdoa kepadamu, biarlah damai sejahtera-Mu menyertai negeri kami, memberikan hikmat, kesehatan, kekuatan, keberanian kepada pemimpin bangsa kami untuk mengambil sikap dan keputusan yang tepat. Kami berdoa secara khusus bagi tenaga kesehatan yang telah berjuang, bahkan tidak sedikit yang menjadi korban. Berkati mereka, beri kekuatan secara ajaib yang daripadamu Tuhan, sehingga mereka boleh membantu dan menolong sesamanya. Berkatilah juga ya Tuhan mereka yang lemah dan sakit, yang diakibatkan oleh penularan COVID-19 ini. Tuhan tolong berikan kekuatan, kesehatan, bahkan kesembuhan. Yang kehilangan anggota keluarga Tuhan kuatkan dan hiburkan.
Inilah syukur doa kami, inilah permohonan kami, inilah pergumulan-pergumulan. Masih terlalu banyak Tuhan yang ingin kami minta. Tapi teruslah memberkati kami, memberkati anak cucu kami, memberkati keluarga-keluarga kami dimanapun berada. Biarlah kami selalu ada dalam kasih dan perlindungan-Mu. Ya Tuhan, terima dan sempurnakanlah doa ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu, bapak-bapak, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang bunyinya demikian. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita sambut dengan nyanyian dari 295. Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu.
Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudaraku, mari berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah persekutuan kaum lanjut usia pada saat ini dengan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 427 bait pertama dan ketiga, Kusuka menuturkan. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah selesai. Terima kasih, sampai bertemu dalam ibadah berikutnya.